Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egita Widya Astuti, NIM K711971 dari kelas 2B PGSD Surakarta Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan model permainan khususnya untuk anak sekolah dasar. Model permainan ini dilatar belakangi oleh perlunya implikasi pembelajaran kepramukaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh COVID-19 atau Corona yang menyebabkan kita harus stay di rumah. Hal ini juga berlaku bagi anak usia SD, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu psikis mereka. Oleh karena itu, kita harus menyediakan permainan yang menarik sehingga psikis anak, khususnya anak usia SD, tidak terganggu oleh adanya COVID-19. Jadi teman-teman, judul dari permainan ini yaitu permainan tiup kapal. Tujuannya agar peserta didik atau anak usia SD merasa senang dan tidak bosan ketika isolasi mandiri di dalam rumah. Selain itu, anak juga akan belajar mengenai kepramukaan. Jadi, dalam permainan tiup kapal hanya memerlukan alat atau perangkat berupa perahu yang terbuat dari kertas HVS maupun kertas origami. Sebelum ke praktek permainan, saya akan menjelaskan mengenai tata cara dan ketentuan dari permainan tersebut. Yang pertama, harus membuat kapal-kapalan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu anak dapat berbaris secara rapih dengan posisi membungkuk atau biasa disebut dengan posisi kuda-kudaan. Dan anak tersebut dapat meniup kapal secara bersamaan sesuai dengan ketentuan atau aba-aba. Bagi anak yang terlebih dahulu mencapai garis finish, maka dialah pemenangnya. Bagi anak yang kalah atau mencapai garis finish terakhir, maka dia akan mendapat kuis yang nantinya akan disampaikan oleh sang pemenang. Mudah, bukan? Permainan ini memiliki hubungan dan esensi dengan kepramukaan, baik dalam segi metode kepramukaan, prinsip kepramukaan, maupun ADART kepramukaan. Misalnya saja, dalam permainan ini dituntut adanya persaudaraan dan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan anak yang kalah maupun anak yang menang harus tetap berkawan. Lalu, kita tahu sendiri bahwa permainan tiup kapal merupakan permainan yang harus dilaksanakan dengan praktik. Hal ini menunjukkan bahwa permainan ini merupakan permainan yang progresif atau learning by doing. Selain itu, dengan permainan tiup kapal, kita akan belajar mematuhi aturan dan norma-norma yang telah berlaku. Misalnya saja, kita dapat meniup kapal sesuai dengan aba-aba. Perlu diketahui pula bahwa permainan tiup kapal bersifat sukarela dan tidak membedakan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Hal ini membuktikan atau merupakan implementasi dari ADART Pramuka, khususnya ADART Pramuka pasal ke-6 ayat pertama, yaitu terdapat dalam bab 3. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Stay di rumah, jangan keluar rumah apabila kepentingan tidak terlalu mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.